Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ada sukacita, amin. Oke, kita melihat bangku yang di samping Bu Yeni, Opung Yosep itu masih kosong. Boleh diisi dulu ya. Anak-anak muda, Pak Rudi boleh maju ke depan. Terus ya Andrea semua, Bram, terus Michelle. Ayo kita maju dulu, itu di samping Bapak Janter tuh masih ada yang kosong tuh. Ayo kita isi dulu ya. Jadi nanti teman-teman kita yang mungkin saat telat nanti bisa di belakang, nggak nambah bangku lagi. Oke, ada sukacita, amin. Coba saya mau dengar kata-katanya, ada sukacita, dan katakan amin, lambaikan tangan. Ada sukacita, amin. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita yang kedua, saya undang untuk doa pembukaan, yaitu kepada Opung Yosep maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami hadir di hadapan pada saat ini Tuhan. Engkau hantar kami dari tempat kami masing-masing. Bisa kami berkumpul di tempat ini Tuhan, karena kami ada kerinduan dalam hati kami untuk bersama-sama bersama dengan jemaat yang lain, bersama-sama dengan segala kami ya Tuhan. Kami bersama-sama mengucap syukur, memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Lawat kami pribadi pas pribadi Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Apakah hati kami sudah benar-benar mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Isi kami dengan hadirat-Mu. Urapi kami dengan minyak baru-Mu Tuhan Yesus. Supaya ibadah ini ibadah yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, jemaat yang hadir tempat ini Tuhan. Berikan kami kesehatan yang luar biasa Bapa di surga. Supaya di hari akan datang kami selalu bisa hadir di hadapan-Mu saat ini Bapa di surga. Berkati dan urapi semua Tuhan pelayan-pelayan. Kami tak sebut satu persatu nama mereka Tuhan, tapi Engkau tahu yang Kau memakai mereka Bapa di surga. Berkati mereka supaya di hari akan datang mereka selalu hadir dan siap untuk melayani Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, gembala kami juga nanti akan menyampaikan kebenar firman-Mu. Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan menyampaikan firman-Mu, supaya firman itu bertumbuh dan berbuah di dalam hati yang mendengarnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, teman-teman kami yang belum tiba di tempat ini, sertai mereka dan tibakan mereka di tempat ini tidak kekurangan apapun, supaya kami bisa bersama-sama Tuhan memuji memulakan nama Tuhan Yesus. Tuhan kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan tangan Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saya undang untuk setiap jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Kami mau melayani-Mu ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Dan kami mau mengiring-Mu Yesus sepanjang hidup kami ya Tuhan. Katakan sama-sama, tak akan pernah ku sesali. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus kami mau tetap setia. Ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap
indah dan dahsyat bagi nama Tuhan. Sebab tak akan pernah ku sesali mengiringmu ya Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinya. Katakan berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidup. Sebab janji-Mu Tuhan, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Katakan, sekalipun tubuh kami ya Tuhan, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetaplah Kau Tuhanku selamanya. Melayani, kami mau mengiring-Mu Tuhan seumur hidup. Sebab janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu
Ya Rabba ya Baba ya Yes Lord, jamah penuhi kami Tuhan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Sebab janjimu ya Tuhan, janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidup. Sebab janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari beri kemuliaan dan dahsyat bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk memuji bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Oke, yang di belakang saya belum lihat untuk lambaikan tangannya ya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita, amin. Percaya kita lebih dari pemenang, amin. Coba bilang kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Kita nyanyikan lebih dari pemenang. Tepuk tangannya di atas kepalanya. Come on, lebih dari pemenang. Hey, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah dipilih, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala. Mari injak iblis. Bisa dikalahkan oleh kuasa. Siapa? Jika Allah dipilih, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Come on. Haleluya. Ibadah pancinya Yesus Raja sedang. Haleluya. Yes, kita lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Katakan sama-sama, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Injak iblisnya, bisa dikalahkan oleh kuasa. Siapa? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari kepada pribadi. 1, 2, 3, haleluya.
bisa ikutin saya ya. Kita lebih dari pemenang. Come on, saya lebih dari pemenang. Kamu tunjuk, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya mau dengar sebelah sini. Saya lebih dari pemenang. Yang sebelah sini, kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Angkat tangannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Kita siapa? Kita lebih. Saya lebih. Tunjuk kanan kirinya. Kamu lebih dari pemenang. Yang dirinya sudah lebih dari pemenang, beri sorak-sorai gembira bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang ibadah kedua ini kita lebih dari pemenang, amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kita hanya sekali sekali doa. Jadi beri yang terbaik buat Tuhan. Yang belum mendapatkan amplop persembahan bisa angkat tangan biar Asar yang membagikannya. Oke, doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Manulang. Dan yang kolektan saya undang maju ke depan. Ariel dan Efraim. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kasih kebaikan-Mu pada pagi menjelang siang hari ini. Di mana Bapak pada hari ini dapat Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu ini. Bukan karena kuasa kami, tapi karena kasih kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh luar biasa kasih-Mu bagi kami Tuhan. Hanya kepada-Mu kami berserah, hanya kepada-Mu kami berseru. Karena hanya Engkau Bapak punya kerajaan di bumi dan di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahwa kami dekat lagi kepada-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan yang terbaik kepada-Mu. Berkatilah Bapak tangan-tangan yang memberi dan belum bisa memberi. Berkati Bapak biar minggu depan bisa memberi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapak, sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian daripada isi firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Nya yang mau menyampaikan isi firman-Mu Tuhan. Dengan luar biasa, promosikan dia lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Karena firman-Mu itu Bapak, iya dan amin bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terlebih dahulu Bapak ampuni segala dosa pelanggaran kami. Yang kami sengaja maupun tak sengaja, biar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama satu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Bersama menjalankan kita angkat pujian kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu
ikut. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Kerja Tuhan selalu sekali manis. Lagi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Kerja Tuhan selalu manis. Coba lambaikan tangannya. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib selalu. Saya udah tuh bangun berdiri. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Membawa diri ke ladang Tuhan saudara. Kerja buat selalu manis. Manis, manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Manis, manis. Ikut Tuhan selalu manis. Ikut Tuhan selalu manis. Sekali lagi, ikut Tuhan selalu manis. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan pada siang hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Di hati inilah rumahmu ya. Amin. Di hati inilah baitmu. Haleluya. Kami serahkan hidup kami kepadamu pada siang hari ini Yesus. Jadikan hati kami menjadi tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian ini. Ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Di hati inilah rumah. Di hati inilah baitmu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Kita akan pujian yang lebih sungguh-sungguh. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman. Kami mau serahkan hidup kami. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allah. Di hati ini
akan berada. Yang percaya katakan, senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Senantiasa kau pun ada. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya. Rabaya, rabaya, shikirabaya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Karena marasiakana, marasiakana, marasiakana. Oh rasiakana, marasiakana, haleluya, 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 haleluya. Yes. Bicara dimanapun kami berada Tuhan, kami yakin Tuhan Engkau ada di sana. Amin. Di dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau tetap ada di sana. Yes. Ampuni kami Tuhan yang masih memakai setiap kedagingan kami. Ampuni kami yang masih memakai kekuatan kami Tuhan. Kami tahu pada hari ini Tuhan, Engkaulah yang berbicara. Engkaulah yang berbicara pada hari ini Tuhan. Yes. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan kami tahu Tuhan, kami dapat belajar lebih lagi akan firman-Mu. Amin. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Menjadi rema bagi kami. Menjadi center untuk berjalan di tengah kegelapan Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada di sana. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman. Haleluya, haleluya. Sama-sama yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Iya, saya melihat sekalipun minggu kelima mata kita masih berseri-seri ya. Ini antara berseri-seri menangis karena kekeringan atau menangis karena kelimpahan. Ya, saya melihat banyak mata berseri-seri, tapi saya percaya ada Tuhan di setiap masalah Bapak Ibu. Amin. Iya, kita kembali lagi belajar tentang 12 ciri-ciri kenapa orang pilihan gagal. Ya, seringkali mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kepada saya, kenapa selalu 12 ciri-ciri orang pilihan gagal? Karena saya tidak mau kita sebagai orang pilihan itu gagal. Saya mau kita sama-sama menjadi orang pilihan itu, menjadi orang pilihan yang Tuhan sudah tetapkan berhasil. Amin. Jangan sampai gagal karena apa? Karena manipulasi si iblis saat-saat ini mulai marak-maraknya. Lewat dari chat, WA, lewat dari pergaulan, lewat dari film, sinetron, ataupun lewat dari bioskop, apapun orang-orang juga datang kepada kita. Manipulasi iblis semakin hari semakin gencar. Amin. Namun orang-orang Kristen semakin redup rata-rata pada saat ini. Katakan kanan kiri, kamu jangan redup. Oke, jadi saya mau tanya dulu sebelum kita masuk, sudah berapa kali kita belajar tentang 12 ciri-ciri? 8 sama yang ini. Ya, coba yang pertama apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Iya, ini saya mau bertanya dulu. Bapak Ibu nyatet apa enggak? Nah.
Sekalipun ada yang hafal, saya mau kita sama-sama catat. Karena ini firman Tuhan yang harusnya kita menjadikan rema, bukan menjadi soal pendengaran saja. Siapapun ya, siapapun yang berbicara di atas mimbar ini, saya mau kita buka pulpen kita buka catatan kita atau handphone kita. Ya, yang ngetiknya cepat, balas WA cepat, ya kan, balas komentar, balas hujatan itu paling cepat. Nah itu ketik firman Tuhan ya. Jangan komentar paling cepat nomor 1. Giliran firman Tuhan aja, lamanya minta ampun ya. Katakan kanan kiri, jangan tidur. Yang pertama apa? Jangan banyak alasan. Sekalipun kau ngantuk, sekalipun kau pulang pagi hari ini, jangan banyak alasan untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yang kedua, ragu-ragu. Jangan ragu. Kalau orang pilihan ragu-ragu akan gagal. Yang ketiga, yang keempat, iri hati. Ya sebelah sini doang memang. Yang belakang juga tidur, yang di sini juga tidur ya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan juga ya. Gak masuk ya. Yang keempat, yang kelima, waktu. Yang keenam, tidak setia. Dan yang ketujuh, cinta mamon atau cinta uang. Dan yang kedelapan adalah kedagingan. Katakan kanan kiri, kedagingan. Oke, next kita baca dulu ayatnya di Roma 8 ayat 13 sampai 14. Sama-sama baca, gak usah buka handphone, gak usah buka Alkitab. Baca di layar, kita sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu akan hidup. Semua orang anak Allah. Sama-sama ayat yang 14, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau kita balikan, kita ini anak Allah bukan? Berarti hidup harus dipimpin oleh roh Allah. Katakan kanan kiri, kamu harus dipimpin oleh roh Allah. Katakan kanan kiri yang senggol kamu tadi, kamu juga. Iya. Terkadang kita sering bilang kamu harus dipimpin roh Allah. Tapi hidup kita tidak dipimpin. Nah, ini yang salah. Oke, next. Apa itu keinginan daging? Dalam Alkitab mencatat keinginan daging ialah apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, terus amarah. Apalagi? Kepentingan diri sendiri. Terus apa lagi? Terus? Artinya dan sebagainya ini masih banyak. Iri hati itu juga termasuk kedagingan. Perselisihan itu juga termasuk kedagingan. Banyak saat ini karena kedagingannya tinggi, karena pemikirannya bahwa saya orang yang paling hebat, saya orang yang paling kuat, justru di situ dia orang yang paling lemah. Saya mau katakan ketika kita merasa saya orang yang terpenting, ya udah saya mundur-mundurlah, tarik uluran pelayanan. Nah, disitulah engkau menggunakan kedaginganmu. Berarti kalau ayat yang sebelumnya dikatakan orang yang dipimpin roh Allah itu anak Allah. Kalau kita memakai kedagingan kita anak Allah bukan? Tidak. Kalau kita memakai kedagingan kita anak Allah bukan? Tidak. Bukan. Karena apa? Anak Allah itu dipimpin roh. Katakan kanan kiri, kalau kamu anaknya Tuhan, kamu dipimpin oleh roh Allah. Ya, oke, next. Nah, dalam tubuh manusia ada dua keinginan yang saling bertentangan dan tidak bisa disatukan. Yaitu apa? Keinginan roh dan keinginan daging. Apa itu keinginan roh? Keinginan roh itu selalu ingin dekat dengan siapa? Roh Allah apa dengan orang? Allah. Tetapi sebaliknya keinginan daging itu selalu ingin memuaskan apa? Hawa nafsu. Selalu nggak mau direndahkan. Nggak mau dikecilkan. Nggak mau dihina. Ya kan? Ataupun mungkin nggak ada yang hina, kita yang menghina orang. Nggak ada yang menjelekkan, kita yang menjelekkan orang lain. Hawa nafsu terhadap perempuan, terhadap laki-laki. Itu juga adalah keinginan daging.
Nah, keinginan daging bila tidak terkontrol maka apa? Akan dapat menimbulkan perbuatan yang buruk dan jahat. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lihat kanan kiri, masih sadar atau enggak? Ya. Oke, next. Nah, di dalam tokoh Alkitab juga ada yang mengandalkan daging mereka. Yang mengandalkan kekuatan mereka. Yang pertama adalah Daud. Ketika dia belum seorang apa-apa, dia sangat memuji Tuhan. Ya kan, dengan apa? Kecapi. Di padang rumput yang hijau, ya kan, sambil mengembara domba. Dia memuji nama Tuhan. Dan Daud dipakai Tuhan untuk apa? Mengalahkan Goliat. Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan raksasa yang tidak mungkin dikalahkan oleh manusia sekecil Daud. Jarinya aja ada kalah Daud jarinya, ya kan? Tetapi Tuhan pakai Daud untuk menjadi apa? Alatnya Tuhan. Dan dia diangkat Tuhan. Menjadi raja. Ketika dia sudah diangkat Tuhan sekalipun dia memuji nama Tuhan. Namanya iblis itu gak pernah tinggal diam. Katakan kanan kiri, jangan nyaman. Ya, jangan nyaman ketika kita sudah diangkat Tuhan. Ketika kita masih punya waktu untuk Tuhan. Ketika kita masih menyembah nama Tuhan di rumah, dimanapun. Jangan nyaman kalau iblis itu tidak akan mencegah kita diikut Tuhan. Jangan. Tetapi terus berjaga. Jaga, ketika Daud mulai nyaman akan posisinya. Akan tata kerajaannya. Akan harta yang dia punya. Dia melihat seorang istri dari prajuritnya. Yaitu Batsheba. Ya kan, dia lihat, wow, cantik banget nih Bu Lina. Ya kan, wow, cantik banget nih princess-princess yang tadi melayani Tuhan. Ya kan, ketika hal itu muncul, kedagingan Daud muncul lebih tinggi daripada roh Tuhan yang ada dalam dirinya. Sehingga apa? Dia melakukan perzinahan dengan siapa? Batsheba. Namun tidak cukup sampai di sana. Daud membunuh suami Batsheba yang namanya Uria. 2 dosa. Karena apa? Keinginan daging. Karena keinginan dagingnya, dia melakukan dosa 2. Tadinya mau cuman mungkin berzina aja. Tetapi aduh, kayaknya saya bunuh aja deh. Udah terlanjur deh. Supaya orang-orang gak ada yang tahu deh saya jelek deh. Saya meniduri istrinya deh. Udah deh, saya bunuh aja deh. Sehingga apa? Melakukan dosa. Raja Hizkia ya. Dia juga orang yang punya kekuasaan. Dia punya harta yang banyak. Ketika raja-raja Babel datang ke tempat dia. Dia memamerkan seluruh harta yang dia punya. Supaya apa? Niatnya baik mungkin. Supaya dia diperhitungkan, dihargai. Namun Tuhan tidak menyukai sikapnya tersebut. Sehingga apa? Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Kedagingannya muncul. Dan dia melupakan Tuhan. Manasye juga seperti itu. Ketika dia menjadi raja. Dia melupakan Tuhan dengan apa? Membangun mezbah yang bukan untuk Tuhan. Tetapi untuk ilah-ilah lain. Terkadang kita sering seperti itu. Ingin melihat langsung aja lah Tuhan. Aduh, Tuhan ini benar gak sih? Ada atau enggak sih? Kok mujizatnya gak muncul-muncul dalam keluarga saya. Dalam hidup saya. Sehingga apa? Kita membangun. Berbalik dari jalannya Tuhan ke jalan yang tidak benar. Sehingga apa? Kita mengandalkan setiap kekuatan kita. Jadi apa? Mereka melakukan setiap dosa. Coba next. Galatia 6 ayat 7 sampai 8 dikatakan, jangan sesaat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan karena dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Seringkali kedagingan kita lebih tinggi. Sama halnya dengan firman Tuhan hari Kamis. Siapa yang dengar? Saya mengikuti Keser.
Firman Tuhannya apa? Kedewasaan dalam roh. Yang harus kita kikis terutama adalah apa? Kedagingan kita. Karena apa? Kedagingan tidak mampu berjalan dengan roh. Dia nggak bisa berjalan bersama-sama, kita bawa ayo kedagingan sebelah kiri, roh sebelah kanan. Nggak bisa. Kita kecewa sama orang yang di gereja, kita larang setiap anak kita untuk pelayanan. Karena apa? Kedagingan. Tapi saya mau katakan, mungkin saudara tidak merasakan hal ini. Tidak merasakan hukuman Tuhan. Tetapi anak-anak saudara, cucu saudara, bahkan keturunan saudara akan merasakan hukuman daripada Tuhan. Karena apa yang kita tabur tidak baik. Tetapi apa yang kita tabur baik, maka firman Tuhan juga mengatakan, keturunan kita juga akan diberkati. Katakan kanan kiri kamu, keturunannya mau diberkati gak? Bilang kanan kiri, mau diberkati gak? Bilang lagi kalau mau ikut Tuhan. Sekuat apapun Bapak Ibu, Daud punya kekuasaan yang besar. Tetapi dia hancur karena apa? Kedagingan. Karena egois. Kita menghancurkan anak-anak kita. Karena egois kita menghancurkan apa? Keluarga kita. Karena suami yang egois sehingga menghancurkan keturunannya. Karena istri yang maunya diperhatikan tapi tidak mau memperhatikan, dia menghancurkan juga keluarganya. Artinya dalam hidup ini bukan hanya di gereja aja kita menanggalkan kedagingan kita, tidak. Tetapi dalam keluarga, dalam bisnis kita, apapun itu tinggalkan kedagingan. Saya harus sampaikan ini kepada Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena saya sayang dengan keluarga saudara. Bapak Ibu, pada saat ini zaman ini bukan lagi regenerasi, tetapi intergenerasi. Apa itu artinya? Generasi di situ, di mana dia generasi, di situlah dia memimpin. Tidak ada lagi kita menunggu generasi kita yang di bawah, enggak. Sekarang anak kecil aja sudah bisa memimpin kelompoknya sendiri. Anak-anak itu sudah memimpin anak-anak youth-nya sendiri. Enggak lagi kita nunggu generasi, enggak. Justru sekarang lah saatnya, namanya zamannya intergenerasi. Sehingga apa? Jangan sia-siakan anak-anak saudara. Makanya ke depan kita juga harus fokus kepada sekolah minggu. Karena apa? Dialah pemimpin-pemimpin suatu saat nanti. Dia yang akan memimpin kelompoknya sendiri untuk datang kepada Tuhan. Anak-anak youth juga kita lihat juga sudah mulai berkembang. Kalau anak saudara belum ikut youth, jangan tunggu dibesuk. Gerakan. Jangan karena kedagingan saudara, saudara menghancurkan masa depan anak saudara. Saya harus bilang ini karena saya sayang kepada anak-anak saudara. Karena saya sayang kepada keluarga saudara. Saya sayang dengan masa depan anak saudara. Ketika ada anak-anak kecil, suruh mereka sekolah minggu. Kalau udah mulai masuk SMP, suruh mereka youth. Hantarkan mereka ke tempat ini. Tanggalkan seluruh kedagingan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan jangan. Katakan kanan kiri, jangan sesat. Ingat. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Daud ada hukumannya. Hizkia dapat hukumannya. Manasye juga dapat hukumannya. Katakan kanan kiri, hati-hati kamu dihukum Tuhan. Ya, next. Lalu apa? Orang yang hidupnya dalam roh itu pasti yang pertama, next, mengenal akan Allah. Orang yang mengenal akan Allah itu bukan hanya sekedar, oh saya tahu Tuhan Yesus itu disalib. Oh saya tahu Tuhan Yesus itu pasti penyelamat kita. Baik, ya kan? Lalu apa? Cuman itu doang. Tapi kita harus tahu posisi Tuhan di hidup kita itu apa. Kalau posisi Tuhan di belakang kita, bagaimana caranya Tuhan memimpin saudara? Kalau posisi Tuhan di samping kiri kanan saudara, bagaimana Tuhan menjaga saudara? Tapi posisikanlah Tuhan ada di depan saudara. Sehingga apa?
Ketika ada lubang, bukan Tuhan membiarkan lubang itu, tetapi Tuhan menjaga saudara untuk supaya tidak jatuh. Amin. Ketika saudara punya anak masih kecil ya kan, ada lubang, mungkin saudara, ayo loncat 1, 2, 3. Sama seperti itu Tuhan Yesus. Ada juga anak yang kecil yang gak berani kan, gak mau karena takut loncat. Tetapi kata Tuhan, ayo tenang, aku memegang tanganmu. Jadi ketika saudara menaruh Tuhan di depan saudara, maka hidup saudara akan diberkati. Jangan taruh Tuhan itu di belakang. Ada cerita ya, 3-4 anak muda membawa mobil, cowok, cewek, 4 ya, 2 pasangan lah ya. Nah, mereka ini orang Kristen ya, tetapi namanya kehidupan di Amerika, ini orang Amerika. Kehidupan di Amerika ini kan cukup bebas, cukup nyentrik ya kan, cukup ya boleh dibilang terserah loh gitu kan. Nah, namun saat itu orang tuanya ini memang pelayan Tuhan di salah satu gereja. Dan dia bilang kepada anaknya seperti ini. Nak, Tuhan akan menyertaimu ya. Hati-hati ya nak, bawa Tuhan bawa dalam doa perjalananmu. Anak ini bilang, apaan sih mak? Kita gak muat bawa Tuhan lagi, candanya ya kan. Candaan dia gak bilang gini, aduh mak ngapain sih gak usah bawa Tuhan lah, gak muat. Kita udah berempat udah cukup, udah sempit mobil kata dia. Tapi ada di bagasi, kalau mau dia ikut dengan kami, biarlah dia di bagasi bersama dengan telur. Ya kan, mungkin itu hanya candaan. Namun satu ketika orang tuanya dapat kabar bahwa anaknya kecelakaan. Habis mobilnya hancur karena kecepatan tinggi. Ya, setelah itu orang tuanya datang ke TKP melihat kejadian sudah tidak berbentuk. Ya, anak-anaknya sudah sudah dilarikan ke rumah sakit untuk dimakamkan dan orang tuanya melihat kondisi mobil yang cukup parah. Namun yang uniknya, bagasi tersebut tetap terjaga utuh. Tidak ada lecet sama sekali dan telur yang ada di dalamnya tidak hancur. Itu artinya perkataan kita punya kuasa. Ketika kita meminta Tuhan iringi perjalanan kami, maka engkau akan diiringi Tuhan. Tapi ketika Tuhan ada di belakang kita, ya dia cuma jaga telur kita aja, aman. Tapi kalau anak tersebut tadi bilang Tuhan iringi perjalanan kami, maka Tuhan akan mengiringi perjalanannya. Katakan kanan kiri, Tuhanmu taruh di mana? Oke, next. Ya, orang yang memakai roh, orang yang mempunyai roh Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, dia akan memadamkan kedagingannya dalam kondisi apapun. Ketika anak kita mungkin dihina oleh anak-anak cute yang lainnya. Ketika anak-anak kita masuk sekolah minggu mungkin dijailin oleh anak sekolah minggu lainnya. Janganlah memakai kedagingan kita. Karena apa? Itu mampu membuat anak-anak kita karena kedagingan kita hancur. Yang uniknya, sorry ya, kalau kita bandingkan dengan tetangga sebelah kita. Mereka mau pulang sampai jam 12 malam. Kalau di sana, maksudnya di masjid mereka berada. Orang tuanya percaya. Sorry ya. Tapi giliran kita, borok-borok suruh datang ke gereja. Membiarkan anak kita, udah dah pergi aja deh. Kamu gak usah yut deh. Cari temanmu yang lebih membangun. Cari temanmu yang kaya yang mampu membiayaimu. Gereja-gereja mulu, gak usah gereja mulu. Tetapi orang di luar sana, SMP saja mereka sudah masukkan kepada, iya, SD juga sudah dimasukkan. Coba kita tanya anak kita sekarang Kejadian 1 ayat 1 hafal gak? Enggak. Yohanes 1 ayat 1 hafal gak? Enggak. Karena kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Maka apa? Generasi akan hancur. Mereka Bapak Ibu sorry. Mereka mampu rela mati untuk siapa? Tuhannya. Tetapi coba tanya anak-anak kita. Mau gak mereka? Bahkan kalau masuk sekolah teologi juga, sekolah Alkitab juga. Pasti bilang, janganlah anak-anak yang terakhir aja yang agak error-error masuk ke sana aja udah. Kalau udah bandel udah masuk ke sana aja udah.
Udah masuk ke sana aja udah. Gak usah kalau kelihatan si Acil kan, si Acil ini kayaknya kurang ini. Masuk teologi aja udah. Aman udah hidupnya. Kalau udah agak pinter kelihatannya, oh pengacara aja nih kayaknya nih. Ya kan? Tapi kalau kita mau membandingkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita mau membandingkan ya. Kalau kita mau membandingkan, mereka harus menghafal beberapa ayat. Coba kita suruh hafal Yohanes 1 ayat 1, siapa yang hafal coba? Nah loh. Kejadian 1 ayat 1 apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Hari keberapa manusia diciptakan? Hari keberapa langit diciptakan? Ayo. Perlu buka kita lagi. Ayo. langit dan bumi pertama. Langit bumi pertama. Artinya gini Bapak Ibu, saya mau katakan. Jangan sampai karena kedagingan kita, bisnis kita hancur. Jangan sampai kedagingan kita, keluarga kita hancur. Jangan sampai kedagingan kita, pelayanan kita pun ikut hancur. Artinya padamkan setiap kedagingan kita dalam kondisi apapun. Sekalipun si Acel suka nyebelin, padamkan kedagingan kita. Sekalipun Acel suka godain makan, ajak aja udah. Ya kan? Sekalipun mungkin suami kita jengkel banget. Rasanya pengen jewer aja kuping suami kita. Tapi saya mau katakan, padamkan kedagingan. Ya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Oke, next. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. Jangan orang dunia bikin tato, kita tambah tato. Jangan orang dunia tindik 5 di kuping, di hidung, di bibir, semua sampai bolong-bolong kita buat juga. Jangan dunia buat tanduk, kita buat tanduk. Jangan dunia menghias tubuh kita dengan tato, kita membuat ikut-ikutan juga. Jangan dunia merokok kita. Jangan dunia berjudi kita. Ya, cuman istri-istri ternyata ya. Jangan dunia ikut tawuran, kau anak-anak sekolah ikut. Saya mau katakan hidup kita harus berjaga-jaga. Tuhan sudah mau datang. Katakan kanan kiri, Tuhan udah mau datang loh. Bilang kanan kiri, kapan kamu mau berubah? Coba dengan lembut, kapan kamu mau berubah? Ya. Artinya gini, Bapak Ibu, semuanya anak-anak muda, semua yang ada di tempat ini. Hidup ini tidak hanya cukup untuk pertobatan didoakan sekali muntah-muntah udah. Bertobat selamanya, enggak. Tetapi pertobatan yang sesungguhnya adalah keluar dari tempat ini mempraktekkan setiap firman Tuhan. Terus menerus. Saya hari-hari ini juga terus menerus untuk bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Saya mau naik tadi juga Tuhan, aduh. Udah buat marah mama saya tadi sekali. Ya, ampuni saya Tuhan. Ya. Tapi saya mau katakan bukan berarti manusia tidak boleh gagal. Setiap kita punya kegagalan masing-masing. Tetapi kegagalan itulah menjadi batu loncatan kita untuk menjadi lebih baik. Katakan kanan kiri, ayo jangan takut gagal. Katakan kanan kiri juga, habis gagal, berubah. Jangan firman Tuhan berbusa, sampai berbusa di tempat ini kita masih degil. Masih memakai kedagingan kita. Orang tua tunggu mati dulu baru kita berubah, jangan. Selagi orang tua masih hidup, sayangi mereka. Saya merasakan itu. Banyak orang cerita sama saya, enak ya kalian punya mama, punya bapak. Saya udah gak punya mama, udah di umur segini saya gak bisa merasakan kasihnya. Saya gak bisa merasakan hormat saya dengan orang tua saya. Saya gak merasakan gendongan ketika saya pulang dari sekolah digendong bapak mama saya. Engkau yang masih punya anak-anak orang tua, anak-anak muda saat ini. Jangan sampai engkau sia-siakan orang tua saudara. Dan engkau yang sudah menjadi orang tua, masih punya orang tua, masih hidup. Jangan sampai melupakan orang tua saudara. Ya. Saya salut dengan bapak saya itu. Ya kalau lihat opung saya
cowok cewek itu selalu dibawa kemana-mana. Dan itu menjadi contoh bagi kami semua. Sehingga apa, saya tidak pernah menyanyiakan, dari opung saya juga saya sayang. Mama bapak saya juga sayang. Ya, artinya sama katakan kanan kiri, jangan lupa orang tuamu juga. Iya kan, hormati orang tuamu supaya apa? Di mana? Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Hidup kita harus berjaga-jaga. Masih berjaga-jaga, Bu? Hidup kita harus berjaga-jaga. Kalau gembala suruh doa. Nah, ini salah satu kunci ya. Salah satu kuncinya supaya kita nggak sering sakit hati dengan gembala kita. Sorry nih ya. Supaya salah satu kunci supaya kita dewasa rohani. Dengarkan setiap firman Tuhan yang gembala kita sampaikan. Supaya apa? Visi yang Tuhan berikan kepada gembala itu sampai kepada kita. Bukan berarti kita nggak boleh melihat gembala referensi yang lain, khotbah-khotbah yang lain. Bukan berarti seperti itu, tetapi utamakanlah engkau mendengarkan firman Tuhan dari gembala kita. Karena apa? Supaya firman Tuhan turun dari surga, visi Tuhan itu turun dan sampai kepada kita turun. Sehingga apa? Ketika ada visi misi yang gembala sampaikan, kita nggak mengeluh, kita nggak sakit hati, kita nggak ngedumel. Amin. Amin. Nih sama kayak gini nih. Nih goyang-goyang, mimbarnya rusak. Pernah gak kita punya berkat bilang, aduh apa yang ingin saya berikan kepada Tuhan? Pernah gak? Paling kita gini ya, dapat berkat, puji Tuhan, haleluya. Asik. Acel-acel jangan lupa packing habis ibadah kita ke puncak ya. Rahel juga jangan lupa izin dulu sehari habis ibadah kita ke puncak. Tapi pernah gak kita dapat berkat, kita bilang, Tuhan apa yang ingin saya berikan kepadamu? Pernah gak kita punya berkat nih, kita bilang, Tuhan orang mana yang saya mau bantu? Pernah gak kita punya berkat, kita bilang, Tuhan mana nih yang saya mau targetkan seperti kaum ibu kemarin memberikan kepada pengemis? Pernah gak? Bukannya berarti kita tidak boleh untuk apa? Jalan-jalan, tidak. Itu karunia menikmati, Tuhan sudah berikan. Artinya jangan sampai mengutamakan kedagingan kita dan melupakan urusan roh daripada Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Jadi katakan kanan kiri, kamu harus berjaga-jaga. Oke, next. Hidupmu akan berubah menjadi lebih baik. Katakan hidup saya akan berubah menjadi lebih baik. Ketika apa? Ketika saya bersedia merubah pribadi saya. Keluargamu akan lebih baik ketika bukan orang tua, bukan anak yang berubah, tetapi pribadi. Beda ya hidup dengan pribadi ya. Pribadi itu karakter, kepribadian. Dan kalau hidup mungkin sudah berubah, stylenya, rambutnya, pakaiannya udah berubah. Tetapi pribadi itu juga harus berubah. Maka hidupmu akan menjadi lebih baik. Jangan tunggu orang berubah, kita berubah. Tapi mulailah dari sendiri. Katakan saya mau memulainya. Buang semuanya yang kotor-kotor itu ke tempat sampah. Jangan buang yang kotor-kotor itu ke dalam lemarimu. Jangan buang yang kotor-kotor itu ke dalam kasurmu. Akan banyaknya nyamuk. Tetapi buang segala yang kotor itu ke dalam sampah. Amin. Next. Kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang pemusik untuk siap-siap. Saya mau katakan pada saat ini, ketika kita menanggalkan kedagingan kita, jangan lupa Tuhan sudah berikan kuasa. Siapa yang punya kuasa katakan amin. Engkau punya kuasa untuk mengusir setan dalam hidupmu. Engkau punya kuasa untuk mengusir segala kemiskinan dalam hidupmu. Ketika apa? Ketika engkau memakai kehidupan roh. Tetapi ketika engkau masih memakai kedaginganmu, jangan harap engkau ikut bersama-sama dengan Tuhan. Jangan minta Tuhan giliran pengangkatan engkau nomor 1 paling depan mendaftar.
Tetapi giliran gereja engkau datang pun terlambat. Giliran gereja engkau datang pun pulangnya udah datang terlambat, pulangnya di luar. Nah ini juga masalah. Jadi jangan pakai sentuh kanan kirimu, bilang, ayo stop kedagingan. Sentuh. Ingat, tanganmu punya kuasa. Sorry, saya bukan untuk menyakiti Bapak Ibu semua. Bukan menyakiti engkau anak-anak muda. Tapi saya sayang dengan saudara. Kalau saya nggak sampaikan firman Tuhan, maka firman Tuhan ini tidak hidup dalam hidup saudara. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Amin. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapak Ibu, mari kita sama-sama masuk di dalam roh. Lagu ini mengatakan hanya Tuhanlah tempat kita berlindung. Dan bahkan lagu ini mengatakan di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, dua situasi yang berbeda. Namun Tuhan tidak pernah berbeda. Dia tetap ada di sekitar saudara. Masalah apapun yang saudara hadapi, mungkin anak saudara, mungkin bisnis saudara, mungkin sekolah dari anak-anak saudara, mungkin keuangan saudara. Tapi saya mau katakan, segala situasi boleh berubah, tetapi ingat, Tuhan tidak pernah berubah. Kita akan pujian ini dari awal. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau kita akan pujian ini dari ref saja. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Katakan di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Di dalam kemenangan, yes, ku tahu Engkau. Mari angkat tanganmu, katakan, sedalamnya hatiku Tuhan, Dalamnya selidiki kami ya Tuhan. Kau pun tahu, Yes. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Jangan lebih lembut, katakan sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saya gak mau kita pulang dengan sia-sia. Mari terima setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Masuk dalam hatimu dengan lembut. Sekalipun engkau harus mengikis setiap keinginanmu, kau harus mengikis setiap kedaginganmu. Tapi saya mau katakan, ketika engkau memakai roh Tuhan, maka segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan pada firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Kau telah menegur kami. Terima kasih Tuhan Kau telah mengikis setiap kedagingan kami. Sekalipun firman ini mungkin menyakitkan bagi kami Tuhan, firman ini mungkin menusuk hati kami, tapi kami mau Tuhan menanggalkan setiap kesakitan tersebut. Dan kami mau memakai kekuatan kuasa daripada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengisi, menghidupi setiap hati kami. Sehingga firman ini
tidak berada dalam jalan yang berbatuan, tetapi bertumbuh di dalam tanah yang subur dalam hati kami. Amin. Sehingga kami dapat menjadi saksimu dimanapun kami berada. Menjadi saksimu dimanapun engkau tetapkan kami. Karena kami tahu sekalipun situasinya mungkin tidak mengenakan, mungkin situasinya terus berubah, tapi kami percaya dan kami melihat kuasa Tuhan justru sempurna dalam kelemahan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan yang diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati, amin. Amin. Iya, puji Tuhan. Saya juga diberkati, saya sebagai gembala saja diberkati. Saya percaya Bapak Ibu juga sama dengan saya. Karena memang setiap ibadah doakan agar ada firman yang menembus sampai ke hati. Bukan nabrak, bukan nyenggol, serempet, tetapi nabrak. Amin. Ya, langsung nabrak, jebol, langsung direparasi langsung ya. Keluar-keluar sudah menjadi baru. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mewakili jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada anak kami Timi yang sudah memberkati kita. Hari baik ibadah pertama, baik ibadah kedua ya. Saya percaya apalagi kita yang udah 2 kali dengar yang mulai pagi sampai siang, biarlah kita menjadi orang yang lebih diberkati. Amin. Haleluya. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berkati dalam setiap kegiatannya, baik dalam kuliahnya bisa diselesaikan secepatnya, yaitu tahun depan sudah selesai S2-nya, dan juga dalam pekerjaan diangkat, dipromosikan Tuhan lebih tinggi lagi. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, pengumuman kita berjalan seperti biasa, yaitu hari Kamis ada Kersel yang dilayani oleh Kersel Hosana. Ya, Bapak Ibu lihat di situ yang bertugas sudah ada di situ. Ya, dilayani oleh Kersel Hosana. Ya, tempatnya di gereja. Jadi seluruh anggota Kersel Hosana ada di tempat ini. Ya, dan juga yang melayani di situ sudah ada. Boleh diperhatikan dan persiapkan lebih mantap lagi karena kita disaksikan oleh banyak orang, dan kersel-kersel yang lainnya tolong mengikutinya ya dengan baik, karena saya juga lihat itu karena saya yang pegang streamingnya, saya yang menjadi krunya, jadi saya perhatikan siapa yang ikut sama yang tidak ya, khususnya ketua-ketua kerselnya harus ada di dalamnya, jadi bisa ada informasi bahkan waktu kapan kita disuruh melayani kita sudah siap. Haleluya. Iya, terus Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hari Sabtu kita ada doa puasa bersama di tempat ini, dimulai itu jam 1 ya, jam 1 siang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang pulang kerja mungkin dari kerjaan boleh langsung ke sini ya, yang bertugas sudah ada di situ, boleh diperhatikan. Itu ada 2 persembahan, di doa puasa tidak ada persembahan. Kemarin itu mungkin Marcel tidak hapus 2 persembahan. Ya. Yoas ya, karena ada 2 di sini Marcel ya, di sana Marcel Pardosi, ini Yoas kita panggil karena memang namanya Yoas di sekolah ya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang firman Tuhan sudah ada semuanya. Terus untuk ibadah minggu pertama dan kedua ada di situ jadwalnya sudah dicatatkan, dan untuk latihan WL Singer ataupun praise worship-nya nanti selesai ibadah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi yang bertugas untuk minggu depan khususnya praise worship jangan pulang dulu, karena selesai ibadah ini akan ada latihan. Terus Bapak Ibu Saudara sekalian, yang nomor 3 di pengumuman tolong perhatikan sekali lagi. Ya, makanya kalau ada jadwal begini perhatikan dan ingat kapan Bapak Ibu bertugas ya.
Yang ketiga ini tetap saya akan bacakan biar kita lebih diulang-ulang, lebih masuk dalam hati kita. Setiap yang bertugas, doa pembukaan, doa persembahan, kolektan, wel, singer, tamborin, panji-panji, pemusik wajib ikut doa persiapan setengah jam sebelum ibadah. Haleluya. Jadi minggu depan ya kita berdoa tidak ada lagi yang terlambat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana sambil disiapkan dulu video untuk itu. Oh janji iman sudah siap ya. Oke janji iman dulu. Janji iman Bapak Ibu Saudara sekalian. Warna kuning itu berarti cicil ya, kekurangannya ya. Yang warna hijau sudah lunas. Coba dibukakan. Terus ya Bapak Ibu kalau ada berkat langsung dicicil atau dilunaskan. Itu lebih baik. Karena uang kalau dipegang bisa habis, berkurang ya. Oke. Ya yang... Iya, udah lunas Bu Yanti, udah lunas. Terus ada yang mencicil di sini. Terus saudara Jerry udah lunas juga. Terus Pak Pardosi sudah lunas. Terus saudara Andreas Valentino itu ya? Atau Bong? Valentino sudah lunas. Oke, luar biasa. Terus ada saudara Imer, ya Imer 300 sudah lunas. Terus Bapak Togar Manurung sudah lunas. Terus, iya sebentar. Terus saudara Irwan ada penambahan. Saudara Irwan itu 1 juta ya. Ya pasti kenal dengan Irwan ya. Sekarang dia kerja di Kulon ya. Di Kulon dia kerjanya, di hutan dia kerjanya, tapi bisa kasih 1 juta untuk janji iman. Masih anak muda, luar biasa. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Dia di hutan, Pak sepi di sini katanya. Kalau udah malam kita takut keluar karena memang hutan. Ya, dikerja di ya batu gunung ya. Jadi puji Tuhan, dia kemarin terbeban untuk janji iman Natal. Namun kemarin ada sudah cicil ya, ada cicil, ada di Ibu. Siapa? Oh iya nanti akan dicatatkan oleh Pak Hari ya, nanti di laptop minta dari Bu Jelisna ya, semua nanti akan ditayangkan untuk minggu depan. Karena hari ini Bu Jelisna tidak ada karena ada acara keluarga mereka di daerah Cianjur. Namun suaminya ditinggal, kasihan ya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Oke Bapak Ibu Saudara sekalian, terus ada video kemarin ibu-ibu itu sudah selesai di dalam melaksanakan baksos mereka, luar biasa puji Tuhan. Ya di grup itu Ibu Ketua saya lihat berulang-ulang ucapin terima kasih ya kepada semua ibu-ibu, semua juga bapak-bapak yang kemarin sangat luar biasa, dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah menyumbang ya buat dana-dananya. Ya sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Saya sebagai gembala sangat bangga sekali. Nanti ada videonya. Terus Bapak Ibu mengingat, saya teringat dengan apa yang dikatakan Timi tadi. Ini kalau Bapak Ibu maju ke depan lihat mimbar begini. Ini sudah di bawah udah kok bolong. Saya waktu Pak Ika angkat, saya berdoa jangan sampai hancur gitu loh ya. Iya, namun saya kemarin mau las ya kebenaran. Saya las saya pikirkan Timi larang, jangan Pak. Doain aja jemaat biar diberkati, biar mereka beli, katanya seperti itu. Ya, jadi kalau saya lihat gereja teman-teman itu, mereka mimbar nggak begini lagi mimbarnya, ada besi bengkok begini, terus ada seperti yang transparan itu, Iya. Jadi pernah saya lihat di situ nggak mahal banget sih ya. Ya, berapa Bu? Sekitar 3 jutaan ya. Saya berpikir ada nggak minggu depan yang nyumbang mimbar ya buat di sini, ganti gitu loh ya. Iya, nggak bagus Bu. Di sini juga udah jebol semua ini. Ini juga sudah nggak ada. Ya, oke. Tadi Timi bilang untuk yang lain kita bisa puluhan juta, 5 juta, 6 juta, 2 juta untuk hal-hal yang ya memang kebutuhan kita. Tetapi ada nggak yang memikirkan ini gitu loh ya. Saya pernah ingat dulu Bu Esther pernah nyumbang mimbar ke salah satu gereja ya teman kita. Saya lihat mimbarnya sampai tinggi begini ya, luar biasa. Saya pikir kok di sini kok nggak ada yang lihat ya gitu ya. Apalagi yang hitung-hitung uang di sini kan dilihat tiap hari begini kan gitu kan. Kok nggak ada yang tergerak gitu loh ya. Jadi saya rindu kita
boleh terbeban untuk ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi mimbar dipakai untuk khotbah itu luar biasa. Perlengkapan-perlengkapan gereja yang dipakai begini kalau dipergunakan kita sangat bersyukur ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian saya rindu ya, saya tidak akan buat janji iman untuk ini. Namun saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat ini semua untuk pekerjaan Tuhan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan saya tidak ragu. Amin, haleluya. Amin. Iya, enggak usah malu-malu, saya enggak tunjuk ibu, bapak enggak usah ya. Tetapi amin dulu, amin. Waktu Bapak Ibu katakan amin, besok ada berkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, haleluya. Seperti itu ya, harganya enggak mahal. Jadi biar jangan diangkat-angkat lagi. Saya rindu di sini kita mimbar transparan itu menetap di sini, jadi nggak diangkat bolak-balik ya, nggak enak ngelihatnya juga ya kan, sampai 2 orang gemuk-gemuk lagi. Kayak tadi Marcel sama Pak Ika ketutup singer sama WL ya, haleluya. Jadi kalau sudah ada di sini, wah keren ya kan, Bapak Ibu juga di depan, kelihatan ikat pinggangnya, iya kan. Kalau ini kan ikat pinggang saya nggak kelihatan, sehingga kalau khotbah biar kelihatan pura-pura beginilah ya. Saya lihat itu Ibu Lina kalau ada mimbar begini nggak nyaman dia, kalau puji-pujian nanti nggak kelihatan dia setelannya gitu loh maksudnya ya. Oke Bapak Ibu, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Minggu depan sudah Bu Stephen semangat tuh ya kan, haleluya. Kalau udah semangat pasti ada berkat Tuhan, amin, haleluya. Oke, bukakan ya, suaranya ada nggak? Sabar ya, kita lihat ya. Wah, ini pada perawat-perawat. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ini sudah di jalan pipa, mobil kebanggaan kita Grand Max. Iya. Kemarin keren. Wih. Ahli kesehatan. Bakso suwe keren. Ini kemarin sebelum berangkat kita doakan dulu sehingga diberkati Tuhan, yang menikmati bahkan yang menabur juga diberkati Tuhan ya. Wih, hambanya itu. Wow. Mantap. Ini di depan Garuda ini. Depan perumahan Garuda. Ada badut. Itu baru 1 ya. Kelihatan. Nanti ada yang 2. Wih, Pak Dedi tuh semangat tuh. Ketemu teman-temannya dia kemarin semua. Wih, ini di jalan pipa ini yang orang sawah. Wow, ini tukang beca. Ada yang sampai tiduran Bapak Ibu, nggak ada penumpang mereka ya. Wih, mantap. Tukang beca, tukang parkir, ini Bu Hani. Iya, ini Pak Pran, bukan tukang beca ya, jangan salah. Iya, jangan salah. Itu Pak Nugroho bukan pempek. Wah, itu tukang parkir di toko apa itu? Tukang beca. Ya itu Bu Herna, anggota tim. Itu Pak Pran pegang baksos tuh. Iya, yang tadi juga ya. Itu tidur loh dia. Waktu tidur pun diberkati dia. Tiba-tiba datang makanan. Wah, itu badut ada 2. Hadiah ulang tahun Bu Hani. Hari itu ulang tahunnya. Ulang tahunnya foto sama badut 2. Wah, ini mandor jalan pipa. Ini ibu-ibu habis bahan pulang kerja kita kasih makanan. Itu Erik, fotografernya kemarin. Hanya Bu Hani yang bisa turun karena dekat pintu. Itu Pak Edi itu. Dia lagi kurang fit tapi dia semangat. Wah, ini di pasar ya? Di pasar Kampung Melayu Teluk Naga. Woi, banyak ini diserbu. Dari seberang datang. Itu Pak Endang itu, si abang di belakang tuh. Iya. Wah, itu Pak Okcun.
Bu Santi di belakang gak kelihatan dia yang atur di belakang mobil apa makanannya. Ini di mana ini? Iya. Oke. Ini kurang waras ya kemarin kalau nggak salah ya. Ditarik itu. Bukan yang baju merahnya yang dibawa itu yang kurang waras. Jangan salah. Oke, aku ada keluarga besar. Oke, ya puji Tuhan ya. Oke, terima kasih. Berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Buat yang edit juga Erik ya, terima kasih ya. Yang foto-foto sampai dia di motor begini. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan. Jadi semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa, ibu-ibu akan terus berkarya. Tadi pagi saya katakan tahun depan akan lebih mantap lagi. Amin, haleluya. Karena ini adalah program tahunan. Sebenarnya dulu, cuman ini jadinya. Jadi waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tahun depan bikin program yang berbeda lagi. Retret kek biar ibu-ibu semua bisa ikut. Bapak-bapak ngasuh anak. Iya, oke. Saya rasa itu aja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya semua kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Karena kita menabur bukanlah untuk kedagingan, tetapi untuk memberkati teman-teman kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita yang luar biasa ini. Haleluya, kiranya Engkau memberkati. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan, amin, tidak menimpa aku. Tidak menimpa aku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah yang luar biasa di mana Tuhan hadir membawa segala kebaikan dalam hidup kami. Kami percaya setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bahkan orang-orang yang lemah diberikan kekuatan. Dan kami percaya dalam minggu-minggu ini menjadi minggu berkat bagi kami. Minggu bahagia bagi kami. Minggu mujizat bagi kami. Karena ada Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat anak Yud, temannya Marcel Pardosi tadi malam yang dalam kecelakaan motor. Kami berdoa buat temannya, biar Tuhan sembuhkan luka-luka dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan orang yang bertabrakan dengan dia juga disembuhkan, dipulihkan. Dan proses-proses ke depan tidak ada mempersulit, bisa berdamai dengan kekeluargaan. Dan semua damai sejahtera mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan tim inti daripada youth, pengurus, mungkin nanti mereka akan ke sana sebagai
simpati mereka sebagai sesama anak Tuhan. Biarlah urapi mereka dan mereka membawa kesembuhan, membawa mujizat, sukacita bagi keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Baksos sudah berjalan dengan baik. Engkau memberkati pengurus, Engkau berkati jemaat Tuhan, bahkan memberkati semua yang menabur di dalam Baksos ini. Berkati mereka berlimpah-limpah. Sebentar kami akan pulang, bertemu dengan keluarga besar kami. Engkau menuntun langkah-langkah kami, roh maut, kecelakaan, penyakit, bahkan virus tidak bisa bersarang dalam tubuh kami. Karena darah Yesus membentengi, memegari kami. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah kedua tanganmu. Aminkan setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan kita pulang membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur kita pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima